Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin ibu kandungnya yaitu Inara. Demi Tuhan, Saking kurang perhatiannya berarti ini. ya udah pasti dong. Yang ikut sama dia sekarang ini, yang selain mbaknya, itu psikologis. Pengacaranya ibu-ibu udah siap semuanya. Halo, amesinya Getani, Melsti, Inara Rusli yang masih ramai terkait dugaan kasus perzinahan kini kembali membuat gebrakan. Eits, bukan terkait Mawa dan Insanul ataupun laporannya soal dugaan ilegal akses, melainkan soal anak-anaknya yang kini bersama Virgon yang belum juga dikembalikan. Nah, terkait hal tersebut, Inara yang geram pun bahkan sempat mendatangi Komnas Perlindungan Anak guna membuat pengaduan untuk mendapatkan solusi, bukan tanpa alasan. Selain merasa sulit mendapatkan akses bertemu anak, Inara yang telah menunjuk kuasa hukum terkait masalah ini juga melalui pengacaranya menyebutkan adanya dugaan anak yang diberi akses internet tanpa batas. Dan menurut kubu Inara adanya hasil psikotes psikolog terkait kondisi psikis anak yang menurun karena berita hoax terkait kasus Inara yang disampaikan oleh Eva Manurung, dan juga kondisi kesehatan anak yang batuk lantaran berada di lingkungan perokok aktif. Dan itu belum diserahkan dan belum diberikan atau dikasih unjuk ya kepada ibunya dalam hal ini Inara. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Poin 7, berdasarkan pengakuan dari anak-anak dan kesaksian orang-orang yang mengasuh anak-anak bahwa mereka diberikan akses internet tanpa batas. Dan juga anak-anak sudah batuk selama hampir sebulan dan tidak sembuh-sembuh dikarenakan terpapar asap rokok dari orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan yang hampir semuanya itu merokok aktif. Poin 8, berdasarkan laporan perkembangan hasil psikotes psikolog anak, pengakuan anak-anak tersebut di atas, dan berita hoax dan hate speech terhadap Inara yang disampaikan oleh Ibu Eva Manurung di media, hingga saat ini jejak digital masih tersebar, mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan kondisi psikis dan kesehatan secara signifikan. Nah, seraya nggak terima kondisi anak yang batuk terkait ada di lingkungan perokok aktif, Eva Manurung yang heran lantaran sang cucu telah dijaga dengan baik ini pun jadi seolah mempertanyakan balik terkait kondisi salah satu cucunya yang justru mengalami penurunan pendengaran. Eva yang geram pun bahkan jadi kembali mempertanyakan tentang dugaan pengurusan anak yang dilakukan oleh Inara. Bukan cuma itu aja, Eva Manurung yang terlihat seperti nggak habis pikir dengan yang terjadi saat ini, bahkan membongkar terkait adanya dampingan psikolog untuk anak-anak yang sengaja disediakan Virgon untuk mental anak-anak dan agar anak-anak tak terkontaminasi atas pembicaraan yang sampai kepada mereka. Bahkan ia pun mengaku mempelajari salawat demi cucu-cucunya itu yang terbiasa salawat sebelum tidur hingga menggunakan hijab saat menjemput sang cucu ke sekolah, Besti. Aduh, aku kalau mau ngomong ya, ini apa namanya, cucuku itu ya, dari kemarin aku benerin telinganya itu aku nggak ngerti sampai dengar sebelah. Kamu kenapa? Kalau benar urus anak bener kayak begitu modelan ya, sorry, gua bukan mau ngejudge. Itu sampai saya yang benerin telinganya, dia sampai sebelah nggak dengar. Demi Tuhan, apa aku benerin? Udah nak, udah sayang, aku korek, aku bikin kata bab, aku iniin. Saking kurang perhatiannya berarti ini. Ya udah pasti dong. Segitu kan harus dikasih tahu. Ini begini ya Nang, ini begini, yang ini nggak boleh, yang anu nggak boleh. Lalu tiap hari nggak tahu kemana-mana. Gimana anak mau diiniin?
itu kan biasanya psikolog tuh yang ngikutin selalu itu, yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi kalau nanti dia bicara sama anak-anak, itu kan kita bayar itu, Virgon yang bayar. Yang ikut sama dia sekarang ini, yang selain mbaknya itu psikologis. Perokok aktif, gimana menyikapimu? Siapa perokok? Di lingkungan Mas Virgon sendiri. Kata siapa perokok? Kata pengacaranya tadi di preskon yang tadi itu jam 12 siang. Saya nggak perokok, Mbak nggak perokok, Feby beda rumah, yang nemenin tidur, ya, ini juga mereka tahu ya. Saya ini seorang Kristen loh, ya, demi cucuku, ya, aku banyak belajar tentang Muslim. Demi cucuku ke sekolah, aku pakai hijab. Pagi malam-malam mau tidur demi cucuku, ini minta selawat, aku belajar selawat biar kalian tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu ngejudge. Panas, Besti. Terlebih dalam preskonnya, kubu Inara pun menyebutkan salah satu poin lain terkait Virgon yang sebenarnya tidak bisa membawa anak-anaknya menginap lantaran demi kesehatan dan juga keselamatan anak-anak. Mengingat ia pernah tersandung kasus narkoba. Nah, terkait hal tersebut, Feby, kakak dari Virgon pun seraya meyakinkan kalau Virgon sudah jauh dari kasus kelamnya waktu itu dan memastikan kalau Virgon adalah ayah yang baik meskipun pernah gagal menjadi suami. Bahkan disebut Feby, Virgon tidak pernah menghasut anak-anak untuk memilih ikut bersamanya ketimbang Inara. Sementara itu, Eva Manurung yang disinggung terkait kasus Virgon justru jadi membandingkan dugaan kasus yang kini harus dihadapi Inara yang kini ramai. Keempat, selama ini Virgon tidak pernah dilarang untuk bertemu, bermain, berkunjung, ataupun dibawa menginap oleh Virgon. Tapi dalam hal ini dibatasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak-anak, yakni tidak diperbolehkannya membawa anak ini menginap dari 2 hari, mengingat saudara Virgon adalah dulunya pemakai narkoba. Ya, bukti jejak digital itu sudah ada banyak. Poin 5, hingga saat ini syarat Virgon untuk diperbolehkan ikut mengasuh anak-anak yaitu surat keterangan selesai masa rehabilitasi dari rumah sakit KKO dan dari surat psikiater forensik sebagai tanda ia siap secara mental untuk mengasuh anak-anak, dan itu belum diserahkan dan belum diberikan atau dikasih unjuk ya kepada ibunya dalam hal ini Inara. Kan masing-masing punya kesalahan. Oh, hal itu enggak lah, hal itu mah jauh udah clear lah. Dan apalagi dengan kondisi yang seperti ini, tanggung jawab dia besar, ada anak-anak enggak lah. Udah. Salah satu yang diminta pengadilan bahwa bukti bahwa Kan sudah jelas, udah terbebas, udah nggak ada hal-hal gimana. Virgon di sini tidak pernah mendokteri ataupun ngomong yang nggak baik tentang mamanya, nggak pernah. Dia selalu, kamu harus hargain mama, itu mama kamu, ini begini, dia didiknya bagus. Dan kalaupun nanti terjadi perebutan hak asuh anak, Virgon tidak pernah memaksa untuk Starla untuk ayo sama Dedi, nggak pernah. Biarkan anaknya leluasa memilih kenyamanan apa yang dia mau tinggal sama Dedinya boleh, dia mau tinggal sama maminya boleh. Jadi karena dia udah besar yang Starla, jadi Starla bisa menentukan Starla maunya tinggal sama siapa. Ya ini nanti akan dia suruh milih sendiri, maksudnya jadi adik aku tuh nggak yang berusaha ini harus tinggal sama aku, enggak. Anak-anak kan udah yang satu itu kan udah gede yang Starla. Jadi kalau Starla satu saat, jadi aku mau sama mami aja, silakan, nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau anak-anak ngomong, Dedi aku mau sama Dedi, ya mamanya juga nggak boleh nahan, kan gitu. 50 kesandung kasus, ya aku kasih tau. Di sinilah kadang-kadang kita. Saya sih bukan mau bilang laki dan perempuan itu beda, ya. Sungguh sangat berbeda. Ya. Nggak ada perempuan yang bisa nikah istilahnya nikah suaminya 4. Tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal. Tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Banyak laki-laki yang nakal. Tapi nggak luput dia seorang ayah yang baik.
Aku bukan mau bela diri, tidak. Jadi kalau maunya dia bilang, oh iya karena Virgon udah pernah ini, udah pernah. Terus lu sekarang ini pernah apa itu? Kamera mami. Pernah apa? Coba kalian dulu pikir. Dari polemik rumah tangga bersama Insan yang telah memiliki istri sah yaitu Mawa, Inara kini memang terlihat sangat fokus dengan perwalian anak-anak. Inara kini memang terlihat sangat fokus dengan perwalian anak-anak hasil pernikahannya dengan Virgon dulu. Gak main-main Besti. Kubu Inara dalam responnya bahkan menyebutkan terkait dugaan Virgon yang tak hanya membawa anak-anak hingga kini belum dikembalikan, tapi juga terkait akses Inara dan keluarga yang dipersulit. Sehingga kubu Inara pun mengingatkan terkait putusan MA yang menyatakan hak asuh sudah jatuh pada Inara. Di sisi lain, kubu Virgon yaitu Eva Manurung dan juga Feby Carol, kakak dari Virgon, bahkan memastikan untuk mempersilahkan aja jika ingin melapor atau mengurus kembali terkait hak asuh anak Besti. Bahkan, ibu dari Virgon pun seraya menyeratkan kesiapannya menghadapi hal tersebut dengan membocorkan tentang kuasa hukum yang juga telah disiapkan. Terlebih menurutnya saat anak-anak diambil Virgon sempat mengirim pesan kepada Inara. Jadi bukan tanpa permisi. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Sekarang aku makan, ku balikin lagi sama kalian. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Jadi ambillah, kan dia juga ngomong dari SMS. Dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gua bawa dulu. Kelarin dulu urusan, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud lo udah dibawa pembantu aja, bapaknya diam-diam ngomong kaki, ketawa-ketawa, keren nih anak gue ya gitu. Gila. Di anaknya udah remaja, di jantungan ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian? Di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November, memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah agak lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus seperti itu. Karena di dalam Konvensi Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang penanganan kasus itu otomatis hak adonah itu beralih, itu tidak ada di situ. Tetap hak adonah di ibunya, ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak, seperti itu. Nah ini yang memang kita upayakan. Nah kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari seperti itu. Ini untuk kita penanganan masalah anak seperti itu. Dari depan Bang. Dari awal. Balik Bang. Mungkin Ya laporin aja. Si bisa melapor kan kita juga bisa ngelapor. Yang lu laporkan apa? Kita juga banyak yang mau dilaporin. Gak apa-apa. Dia udah siap. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada niat begituan gitu kan. Pengacaranya ibu udah siap semuanya. Kemarin aja dia lagi ada kerjaan kan, dia nggak bisa dia hadir. udah direncanakan belum? Mungkin kapan gitu? Minggu depan mungkin. Gini ya, berharap sih semuanya kan bisa dibicarain dengan baik ya. Tapi kalau memang sebelumnya hak asuh anak itu kan sama ibunya. Tetapi di sini kan maksudnya kan dia kan lagi ada masalah yang dihadapin besar nih. Jadi adik aku lebih kayak mengamankan gitu loh untuk
sementara waktu. Nah terus kan sebagai orang tua, ibu dan ayahnya, mami dan dedinya itu punya hak yang sama untuk terhadap anak gitu loh. Nggak bagus dong untuk anak-anak. Nah jadi adik saya mengamankan untuk sementara waktu. Dia mau tempuh jalur hukum, ya silakan aja. Ya kalau dia lapor kan kita juga bisa lapor lagi. Kalau dia bergerak gimana kan kita juga bisa. Sama-sama bisa lah artinya. Intinya apa ya sebenarnya dia tuh kan gini loh, adik aku katakanlah suami yang gagal ya. Tapi dia nggak pernah gagal untuk anak. Dia ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab dan memprioritaskan anak utama. Nah itu yang aku lihat, aku bangga sih dia bisa di sela-sela kesibukan dia gitu loh. Dia punya banyak waktu untuk anak-anak, terus juga selalu kasih hal-hal yang terbaik buat anak. Dia nggak pernah mikir 2 kali loh. Anaknya minta apa selalu didengar, selalu diiyain loh. Kayak gitu. Jadi kedekatannya luar biasa sama anak-anak itu. Sampai mau tidur aja, Dedi harus ada adik aku di sampingnya. Yang jelas kalian bisa lihat sendiri anak-anak tuh sekarang lebih kondisinya baik dan bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia lebih ceria gitu loh, bahagia, lebih ceria lah, happy lah. Jadi semakin memanas gak sih Besti? Atau justru makin melebar? Jadi ini kira-kira yang bakal diprioritaskan Inara yang mana ya kalau soal anak juga jadi laporan? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.